Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok lemes jawabnya ya. Yang belakang belum kedengaran. Saya ulang sekali lagi ya Bu. Apa karena yang salam juga lemes? Baik, kita semangat ya. Panas-panas bulan Muharram tahun baru Hijriah 1447. Ibu-ibu Majelis Taklim Umi Masitoh, betul? Nggih. Nur Masitoh, mohon maaf ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Nur Masitoh Masjid Ringgolayan. Waduh, saya salah ini baru pertama kali soalnya kesini ya Bu, mohon maaf ya. Pokoknya intinya begitu, gitu ya. Baik, saya ulang salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda rasanya Bu, bener maknyes gitu, walaupun panas gitu ya. Ya Allah, luar biasa ibu-ibu ini ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu muslimah solihah, anggota Majelis Taklim Nur Masitoh yang insyaallah dicintai oleh Allah, amin. Loh, ayo diaminin. Oh, solihah semua loh, didoakan ya. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita semua dimudahkan langkahnya untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi tiket surga buat ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan kita, uswah hasanah kita, yang terus kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semuanya apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua ya. Sudah kenal dengan saya? Belum. Makanya yang belakang lihat-lihat, wah ini tawong iki. Suaranya kok ora karuan. Iya, soalnya sedang batuk ini Bu ya. Alhamdulillah ini keluar suaranya. Kemarin setiap ngomong sekata batuk terus. Saya sampai mikir, ya Allah besok bisa datang enggak ya? Kalau mau tak batalin, waduh gimana ini, nanti bingung karena ngundangnya udah lama ya, kasihan juga. Bismillah ya Allah, semoga sembuh. Semalam periksa, alhamdulillah dapat obat, alhamdulillah. Ya bukan obatnya yang nyembuhin ya Bu, tapi lantaran obat itu yang kemudian Allah kasih kesembuhan, alhamdulillah. Nama saya Dewi Asrofah Bu, panggil Dewi ya. Nanti kalau di jalan saya suruh ngingat-ngingat segini banyak nggak bisa ya. Jadi nanti tolong disapa, jangan dibilang saya sombong kalau saya nggak nyapa karena nggak hafal gitu. Oke. Pertama itu, kedua mohon maaf, saya orang Jawa Timur, suruh bahasa melipis Jogja saya belum bisa. Tapi sudah belajar, cuman belum bisa. Jadi nanti saya pakai bahasa Indonesia.
Kalau ibu ngerasa kurang paham, ada yang kurang paham, tolong bilang, Bu enggak paham itu apa maksudnya, gitu nggih? Baik. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu pada hari apa? Pada hari harus nanya terus gitu ya. Kita ini kan masuk di bulan Muharram. Tahu bulan Muharram, Bu? Tahun baru, bulan baru ya, bulan baru kita semua umat Islam, tahun 1447 Hijriah. Masya Allah, umur kita berapa tahun sekarang? Ada yang 17? 17 kali berapa begitu ya? Artinya kalau kita ngitung umur, ada yang 40. Paling muda berapa yang di sini? 35, Masya Allah. Ada yang 35 loh. Ada yang 70? Oh, ada, Masya Allah. Yang paling oke, yang berapa ini? Ada 80? Ada? Ya Allah, subhanallah. Semoga usianya berkah, ya. Masya Allah. Ada yang 80? Ada yang lebih dari 80? Enggak, sudah mentok ya. Masya Allah. Ada yang 35, ada yang 80. Masya Allah. Kalau yang 35 ini saya yakin masih kenceling banget ini ya. Kalau yang 80 terus apa? Kenceleng? Bukan. Mohon maaf. Kalau yang 80 itu Masya Allah, masih dikasih usia sampai 80 tahun. Artinya apa, Ibu? Artinya Allah masih sangat sayang kepada kita, sehingga kita masih dikasih usia sampai 80 tahun dan itu masih bisa hadir di majelis taklim. Subhanallah, luar biasa itu. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Muharram itu syahrullah, bulannya Allah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang ketika orang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Orang yang melakukan amal salah dilipat gandakan dosanya. Ayo. Jadi ada dua arah yang berlawanan, semuanya dilipat gandakan. Mau amal soleh apa amal salah? Tenane. Lah tadi sudah ada yang senggol-senggolan, kayak kok ratau mangkat kayak nang ndi to kayak. Tadi yang bilang gitu siapa? Oh ratau mangkat pancen kok padahal ning omah yo nganggur lho kae. Wis ngrasani koncone sing ora mangkat pengajian. Soleh napa salah niku? Nah, ketemu toh. Dilipat gandakan loh dosanya, Bu. Makanya kalau kita nyadar bulan Muharram ini luar biasa, kita perbanyak amal solehnya, direm amal salahnya. Baik, intinya seperti itu. Ibu-ibu sekalian, muslimah solihah yang dirahmati Allah. Hari ini saya sengaja nyampaikan materi tema tentang muhasabah. Apa tuh muhasabah? Evaluasi diri. Apa itu evaluasi? Kalau diterjemahkan apa nggih basa Jawa ni evaluasi niku? Bingung kula ket wau niku golek kata-kata ki apa sing pas iso ngerti kabeh ngoten. Koreksi, basa napa niku Bu koreksi? Bu Guru, koreksi niku bahasa napa? Nah, ketemu bahasa Indonesiane, basa Jawane. Aduh, diolah-alik. Ben ra gosong ngoten nggih. Halah pun pokoknya intine ngoten. Mohon maaf, tahun 1400 saya ngomongnya kadang naik, kadang turun nggih, Bu. Soalnya nanti kalau semangat terus, watuk. Nek kadang turun niku berarti nahan watuk, kersane mboten watuk. Soalnya kadang nek pun watuk niku kok rada angel direm ngoten nggih. Nyun pangapunten. Jadi
sekarang itu masuk tahun 1447. Kemarin berarti tahun 1446. Dari 446 sampai 447 sudah 1 tahun. Evaluasi itu yang kita tanya, ngapain saja saya setahun itu? Ayo, ini dipikir, ngopo wae to aku setahun ya Allah. Ternyata Gusti Allah sudah maringi kita umur tambah 1 tahun. Ning setahun itu sudah saya gunakan untuk apa? Disinilah nanti kita akan lihat bersama-sama mana yang perlu kita muhasabai, mana yang perlu kita olah-alik, ya, mana yang perlu kita koreksi. Sebenarnya saya tambah jadi wanita solihah atau tambah jadi wanita salah. Pertama, ayo kita lihat islahul alaqah ma'allah. Coba kita lihat selama 1 tahun bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita merespon positif setiap Allah perintahkan segala sesuatu dan merespon positif ketika Allah melarang sesuatu. Bu, 5 waktunya seling telat napa tepat waktu? Ngaku dhewe lho nggih niki. Kok telat napa Bu sebabe? Ono wae alasane ya. Krungu adzan. Lah kok wis adzan iki jam pira to? Lah ya Allah. Lah wong jadwale salat niku lho pun jelas. Nek duhur paling mboten kan nggih 11:30 niku nggih pun niku jame. Ngerti 11:30 duhur, godhog napa? Godhong telo. Akhirnya apa wayahe salat? Halah, sik tanggung ngenteni umop sik, ngenteni empuk sik. Akhirnya napa? Salate telat napa? Tepat waktu. Telat, ditunda. Ngerti nek 11:30 wayahe salat, ya Allah, kok ngantuk men ya gletak sik. Akhirnya gletak bablas. Tangine jam pinten, Bu? Lah ngoten niku lho, Masya Allah. Islahul alaqah ma'allah. Ayo diperbaiki hubungan baik kita dengan Allah. 5 waktu menjadi ukuran muslimah solihah. Salatnya ala waktiha, tepat waktu. Kalau laki-laki bagaimana? Salatnya di masjid berjamaah. Masya Allah. Itu berarti kita dikasih umur 1 tahun sama Allah, kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah, merespon baik perintah-perintah Allah. Salate mboten disepelekke, liyane nunut, nek pun salate beres. Ngertos nek jam 11:30 niku wayahe salat zuhur, sik diutamakan salatnya, liyane manut setelahnya. Mboten kok digeret-geret. Alah, salat zuhur kan sampai jam 2, yang kuai jam 2. Ayo, sinten sing biasane ngoten? Aduh, saya katanya. Masya Allah, ngerti nek asar niku jam 3. Alah, sengko aras-arasan sisan karo adus sengko sore. Akhirnya nopo? Ngasare digandeng sampai akhirnya meh maghrib. Dadi salat asar disebut sarip. Ngasar gandeng maghrib. Wonten sing ngoten, Bu. Ya Allah. Bu, nuwun sewu nggih. Mangke kalian Gusti Allah ingkang dihisab pertama kali urusan salatipun. Nek salatnya bagus, saya insya Allah yang lain-lain ngikut. Tapi sebaliknya nek salate, ya Allah, kon salat kok kosak, kose, engko wae tunggang tanggung, ya wis kono. Boten direken mengke kali Gusti Allah. Nggih?
Jadi mulai sekarang tahun baru Hijriah Muharram diawali dengan kebaikan, sholate dipun jagi. Pertama, yang kedua puasanya. Onten sing tasik gadah utang puasa Ramadan wingi. Alhamdulillah udah lunas semuanya ya, termasuk yang usia 35 kan masih subur, biasanya hutangnya banyak. Kalau yang sudah usia emas, tahu usia emas Bu? Usia emas tuh usia luar biasa ya. Jangan mau disebut lansia, jangan maunya disebut usia emas. Karena qadarullah saya tuh ngajar di Taman Lansia Bu, Al-Jadid sama Ahsanu Amala. Di sana itu ada, mohon maaf ini ya, cerita sedikit. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri sekolah di sana karena sudah pensiunan. Usianya tuh sudah 74 sama 76. Istrinya 74, suaminya 76. Nek mau masuk ke gedungnya lansia itu Bu, sudah tuyu ya Allah, wong loro ki Masya Allah. Tapi saya semangat belajar Bu. Nah, ketika saya sebut para lansia, padang kelentrek semuanya kayak gini, aduh. Begitu saya sebut Taman Lansia ini menjadi orang-orang yang punya luar biasa usia emas, wih bangkit semuanya Bu. Paham maksudnya di situ. Jadi seolah-olah kayak di apa ya? Ditangeke dari tidur ya, kemudian merasa bahwa hidup itu masih lama, belajar itu semangat. Masya Allah, semangatnya ngalah-ngalah ke sing enom saestu ya. Belajar Iqra mulai dari Iqra 1 sampai 6 sampai bisa baca Quran ki, ya Allah telaten ndak malu, Masya Allah Bu. Sampai kalau beliau itu harus antri pensiunan Bu nggih, Iqra-nya tuh lo di bawah, beliau datang duluan mojo belajar Iqra dulu sebelum giliran ngantrinya, Masya Allah ya. Ndak di situ saya ngelihat, kalau ngelihat beliau yang usia-usia emas ini menjadi benar-benar ya Allah, wong tua bisa semangat seperti itu, bagaimana dengan kita yang muda? Akon sinau angel ya Allah, sing gengsi lah, sing sibuk lah, sing apa alasannya tuh ada aja. Ketika lihat itu, ya Allah luar biasa. Baik, kembali ke sini. Kembali ke sini para kita yang usia tadi 35 yang masih punya hutang, alhamdulillah sudah semua dibayar lunas. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi. Itu contohnya. Artinya apa? Kalau kita punya hutang puasa itu nanti kaitannya dengan Allah, segera bayar. Karena apa Bu? Umur kita tidak punya. Ini aja kita sudah jalan setahun. Dari 46 sekarang udah 47. 1446 maksudnya. Sekarang sudah 1447. Sudah setahun. Padahal kita ngerasa kayak kemarin, ya Allah kaya sik wingi. Lah kok wis sekarang Muharram lagi. Masya Allah. Artinya umur kita semakin kesini semakin banyak hitungannya, tetapi jatah kita di dunia semakin sedikit apa semakin banyak Bu? Berarti semakin mendekati apa Bu? Niki mboten meden-medeni, tapi nggih ngoten niku. Milane monggo sedaya niki kali latihan basa nggih kula. Mungkin nek salah nun sewu dilurusaken nggih. Tapi mungkin nek pun kangelan nggih langsung ke bahasa Indonesia lagi ya. Jadi ya udah mulai mending bahasa Indonesia saja lah timbang nanti malah ndak paham. Jadi sekarang kita harus segera balik ke jalan apa yang dimaui Allah. Bagaimana kita punya kewajiban segera ditunaikan, punya hutang segera dibayar. Termasuk hutang uang kepada temannya atau tetangganya. Wonten sing gadah hutang? Bu, enggal dibayar nggih. Nggih kados nek nika lho Bu, nek badhe utang nika le ngotot kok eram.
donge wis ana duwite lah kok diceweker. Waduh, arep dibayarne maju mundur asida-sida. Akhirnya urung dibayar sampai sekarang. Hati-hati. Umur kita tidak punya. Allah yang tentukan. Ketika nanti kita sampai ajal dan hutang belum dibayar, nek kedain jenengan mlebu swarga, mboten siyos mlebu swarga mergo sik duwe utang. Alah, wong utang mek titik ae kok. Lho, titik niku nggih tetep utang, kudu dibayar. Alah, paling lali. Bu, sing diutangi lali jenengan eling tetep ada catatannya. Nanti tetap ditagih. Mohon maaf, jangan tersinggung nggih. Mohon maaf, saya minum dulu. Ibu silahkan diminum. Sudah? Maaf, nggih. Kenapa angel? Sudah. Baik, bab utang. Tapi biasanya rodok sensitif niki nggih, tapi tidak buat kita yang sedang mempersiapkan bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Karena kalau kita sampai masih punya hutang, sementara kita meninggal dunia arep mlebu swarga ora sida. Halo? Kenapa? Ngerembug hutang ya, Bu? Kok dadi rame dewe? Ya, ayo ke depan lagi. Kembali ke jalan yang lurus, ibu-ibu sekalian ya. Ke depan semuanya. Hutangnya nanti dibahas, pulang dari sini semua dibayar, nggih? Ini saya nanti minta fee-nya buat yang punya hutang karena habis ini dibayar semua gitu ya. Mohon maaf. Baik. Jadi kalau kita mau memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah, perbaikilah kewajiban-kewajiban kita karena Allah sudah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Masya Allah. Termasuk salah satunya adalah umur yang panjang yang sampai sekarang Allah masih memberikan kepada kita. Baik, itu satu. Yang kedua, yang kita akan evaluasi adalah islahul alaqah ma'ar Rasulullah. Memperbaiki hubungan baik kita dengan Rasulullah. Kenapa harus kita perbaiki? Kenapa harus kita evaluasi? Karena Rasulullah itu adalah teladan kita. Kita bagaimana mau sholat, lihat contoh dari Rasulullah. Kita mau puasa, lihat contoh dari Rasulullah. Kita mau, kalau suami istri mau berhubungan maksudnya sendaguro, mau kasih tanggung jawab, mau kasih hak dan lain sebagainya, lihatnya Rasulullah. Karena itu sejauh mana kita melihat Rasulullah, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah itu dalam berkata-kata baik, ibu, sopan santun, Jogja banget gitu. Sehingga apa? Rasul itu kalau ngomong ngendiko, orang mesti kesengsem dengan kata-katanya karena beliau selalu menyenangkan kalau berkata-kata. Beliau kalau berkata-kata tidak pernah mencela, tidak pernah membuat sakit hati orang. Tidak kayak kita. Kalau ngomong ya Allah, rasane neng kuping ya. Iki ada Bu kalau yang bicara sukanya bikin dada sesak? Banyak. Satu. Ada yang kalau bicara bikin telinga merah? Ada. Ada yang kalau bicara rasane koyo lapangan krungu kabeh. Masya Allah. Hati-hati dengan lisan kita ya. Kalau kita mau nyontoh Rasulullah itu kalau berkata-kata tidak keras tapi juga tidak pelan banget, sedengan alias di tengah-tengah.
Orang kecil paham, anak kecil paham, orang dewasa ngerti gitu ya. Orang tua juga memahami. Masya Allah, itu Rasulullah. Sehingga kalau kita para ibu mohon maaf lek ngomong atau menawi ngendiko buantere ya Allah niku rodok dirim dalam rangka memperbaiki hubungan baik kita dengan Rasulullah, karena Rasul adalah teladan kita nek ngendiko sekecoh. Masya Allah ya. Sehingga di sini apa Bu? Hikmahnya adalah muslimah solihah kalau mau nyontoh Rasulullah ora gampang nesu. Wonten sing nesuan teng mriki? Titik-titik menggembremeng bengok-bengok. Ya Allah, mugi-mugi setelah ikut pengajian ini pulang jadi apa? Murah senyum, gak suka marah-marah lagi. Amin ya rabbal alamin. Muslimah solihah yang mau nyontoh Rasulullah tidak pernah ngerasani temennya. Rasul itu gak pernah ngerasani sama sekali. Yang ada adalah memuji, yang ada adalah memberikan hikmah, yang ada adalah selalu menyenangkan teman-temannya, istrinya, anaknya, siapa saja yang mendengarkan kata-kata dari beliau. Non sewu, kita itu kan sama Allah dikasih kelebihan. Perempuan itu setiap harinya harus ngeluarin kata-kata berapa ribu kata Bu? 20.000 kata per hari. Makane nek onten wong wedok cerewet niku biasa. Tapi cerewete kudu bener, ora sembarang digremeng. Ono opo digremeng, iki digremeng kabeh salah. Ya Allah, bukan untuk itu kita dikasih kata-kata banyak oleh Allah. Untuk mendidik anak-anak, biar anak-anak kita menjadi solih dan solihah. Karena gak mungkin ngajari anak-anak gak mungkin, harus ngomong. Makanya ibu-ibu itu kata-katanya harus banyak, sementara laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Dibanding pinten niku Bu? 1 dibanding 3. Makanya nek onten wong wedok cerewet niku mboten napa-napa, tawi cerewetnya yang betul, mboten go nesu-nesu, mboten go ngrasani, mboten go napa mawon Bu. Wis pokoknya terserah, yang penting tidak untuk yang jelek-jelek. Sehingga dari sini Ibu, kalau kita mau memperbaiki hubungan baik kita dengan Rasulullah, sejauh mana kita nyontoh, ngerem mulut, mboten asal. Masya Allah. Kula niku kadang-kadang nek ningali YouTube, kan kathah TikTok sakniki nggih. Aduh, ampun kula ningali tiang estri sami wantun kalih tiang jaler. Ya Allah, kok saiki koyok ngoten nggih. Napa teng mriki nggih wonten sing para istri terus wantun kalih kakunge kados ngoten niku wonten? Nopo kathah Bu, nopo kathah. Kok sedaya sami mendel niki ketoke kok ketampar niki Bu, nggih. Ya Allah Bu, nuwun sewu nggih Bu nggih. Kalih aduh, kula niku ngeten, ya Allah, iki wong wedok ki lho kok wani banget karo wong lanang, apa ora ngerti nek wong lanang ki malati. Lho, malati lho Bu. Non sewu niki pihak kakung kan namung setunggal. Non sewu nggih Mas, ampun tersinggung panjenengan nggih. Wong lanang niku malati kanggone istri, sapa sing wani karo wong lanang? Masya Allah, sampai tiang jaler duka Bu. Non sewu, panjenengan haram masuk swarga. Le salat ra ono ganjarane, le poso ra ono ganjarane, kabeh ambyar mergo wani karo wong lanang. Hayo. Terus pundi nek ngoten niku? Tiang estri niku kedah taat kalih kakung nggih. Niki mboten kemauannya suami kita, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan.
Sehingga jenengan aja melihat, jangan melihat ya Allah, bojoku ki nek ngerjakne apa-apa kok leh alon, telenak. Ada wong kok ngene kok kudu dihormati. Ya Allah, niku mboten ditingali ngotene, Bu. Perintah karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki niku pemimpinnya perempuan. Mboten dikengken wonten catatane. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan, tapi dengan syarat dia harus tegas, dia harus cakcek. Enggak ada syaratnya begitu. Yang penting dia laki-laki jadi suami kita, maka dia jadi pemimpin. Sekuat-kuatnya perempuan, kalau dia sebagai istri harus manut sama suaminya. Mas ngoten niku lho, nggih. Sehingga apa? Nek sampai kula ningali TikTok kok ana wong wedok, ya Allah, leh wani sampai geplak, sampai jungkrak nih, sampai ini. Ya Allah, kula niku melok ndredeg piyambak Bu saestu. Ya Allah, gek kuwi apa ya hari-hari ki ana sing kok ngoten tenanan. Ketoke niku mewakili dari sekian perempuan. Leres? Ya Allah, semoga yang di sini gak ada ya Bu ya. Aduh, kalau ada celaka nanti kita Bu. Celaka, karena apa? Kuncinya istri itu nanti mudah masuk surga kalau taat sama suami. Kalau sampai berani kayak gitu, aduh, neraka nanti menganga buat kita. Ya, pintu nerakanya yang terbuka, bukan pintu surganya. Baik, kembali ke jalan yang lurus tadi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa? Berkata-kata yang baik, lemah lembut, terutama buat perempuan itu kepada suaminya. Ya Allah, gitu loh Bu. Tapi gampil napa mboten? Nek kakunge rawuh saking nyambut damel, buka ke lawang, guyu napa merengut? Ah tenane saestu Bu. Wah alhamdulillah guyu gek ditampani tase napa dirogoh sae. Waduh mboten wonten lho Bu niku. Kakunge rawuh kesel lagi bukane lawang. Ya ini sik tes mulih kondi. Wah langsung malang kerik, langsung ya Allah. Ya wis ra sida mlebu omah. Ngajir lagi, pergi lagi. Masya Allah, banyak yang begitu. Tapi mudah-mudahan Majelis Taklim Nur Masjid-Toh anggotanya adalah solihah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu karena kita menteladani Rasulullah. Islahul alaqah ma'ar Rasulullah, melihat kehidupan beliau seperti apa. Beliau kepada istrinya sangat santun, sangat baik, kata-katanya enak, dicontoh. Beliau orang yang tidak pernah mencela makanan, dicontoh. Beliau orang yang sangat tidak pernah menyakiti hati pasangan, dicontoh. Niku sunnah Rasulullah niku dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Mboten kok ngoten, nanti pengen ketika kita masuk surga, amin ya, ketemu Rasulullah, tapi aduh mlebu jeding ra tau ndonga, makan senengane nyacat, pangan anak kok ngene iki sapa sing gawe? Ada yang dicacat ayo makan snack? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memakan dengan enak setiap makanan yang dihidangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti hati siapapun yang berada di dekatnya, temannya, anaknya, istri-istrinya, juga tetangganya, enggak pernah disakiti. Yang ada kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya terbuat dari apakah hatimu, sampai begitu. Saking kagumnya karena hari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyenangkan, ya. Bahkan pernah itu suatu saat Rasul pulang dari kerja tergopoh-gopoh Bu ya.
Saking hausnya, Aisyah langsung bikinin minum, kemudian dikasihkan sama beliau. Langsung diminum sama Rasulullah. Sebenarnya pas diminum itu sempat kaget Rasul, ya. Glek gitu, gitu, agak mendelik gitu. Tapi akhirnya glek dihabisin. Aisyah sudah domblong di bawah ngenteni. Karena biasanya apa Bu? Rasulullah itu kalau habis ngunjuk minuman yang dibuatin Aisyah, Ibunda Aisyah, itu selalu disisain. Sisanya buat Aisyah. Lah ini kok dihabisin? Terus Aisyah bilang begini, loh kok dihabiskan gitu. Kecewa gitu loh. Tapi setelah itu tergopoh-gopoh dihabisin, terdengar suara adzan, Rasul segera pergi ke masjid. Akhirnya sama Aisyah, gelasnya tadi dibawa ke belakang. Mau dicuci, Rasul sudah pergi ke masjid. Begitu mau dicuci masih ada sisanya dikit itu loh Bu. Wah lumayan masih ada dikit, diminum. Wah kaget Aisyah karena ternyata minumnya asin. Tahu asin Bu? Aisyah langsung kaget mengkeret tapi terus kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata tadi aku kasih gula keliru garam. Tapi kenapa engkau gak bilang ya Rasul? Maafkan saya ya Rasul. Rasul gak marah. Rasul tersenyum. Apa kata-katanya? Gak apa-apa Aisyah. Sekali-kali minum asin gak apa-apa kata beliau. Ya Allah. Itu loh Bu, pernah gitu Mas? Suami kita apakah seperti itu? Hawang digekne kopi kurang gula didik weh. Iki gulane wis entek po, kok pahit men. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan para suami yang di sini enggak ya Bu ya. Soleh semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi itu Rasulullah. Kenapa tadi enggak disisain? Karena pengen jaga perasaan Aisyah. Karena enggak biasanya Aisyah buatin minum asin tuh enggak biasanya. Kok ini asin? Kasihan nanti kalau tahu dia pasti malu, pasti ngerasa bersalah gitu ya. Makanya terus glek dihabisin sama Rasulullah. Saking jaganya perasaannya itu seperti itu. Ya Allah luar biasa. Ibu, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau menteladani Rasulullah, apapun yang dikasih pasangan, syukuri. Ojo malah diundat-undat. Ngayo kok ngene. Iki ge opo? Aduh ya Allah. Wis bapak eling golek-golekne kangelan, digawakne oleh-oleh, dicacat. Lah mengko ngono ning pasar ke akeh. Kata suaminya, awas ya mari ngono gak tak tukokno meneh wis ben. Nah ini, begitu juga dikasih nafkah. Dikasih nafkah istri yang solihah yang mau nyontoh Rasulullah, bagaimana Bu? Seberapapun disyukuri, ojo piyak-piyak kayalah. Sakmene gek gitu kuopo iki ya Allah. Onten sing ngoten Bu. Ya Allah, alhamdulillah jenengan masih dikasih nafkah. Banyak loh yang punya suami nggak ngasih nafkah, golek dewe. Ada di sini banyak. Ya Allah, kalau ibu punya suami nggak dikasih nafkah, ibu cari sendiri, ibu dapat 2 pahala. Insya Allah, kalau ibu ikhlas, 1 pahala sedekah. 2 pahala menyambung silaturahim, ya. Itu kalau ibu ikhlas. Tapi nek ibu senengan ngundat-ngundat, ada yang ngundat-ngundat Bu. Wong lanang ngopoh. Nah, udah mulai ini ya. Maka pahalanya ambiar semuanya. Sekarang tinggal pilih. Wis kesel-kesel bantu nafkah keluarga, mau diterima sebagai amal soleh dan pahala nyambung silaturahim, atau mau diambiarin pahalanya, monggo jenengan silahkan milih ya. Nek mau milih yang diterima, diikhlaskan, ora usah diundat-undat. Nek mau ambiar silahkan diundat-undat.
undat. Bendino mek nuding wae. Wong lanang kok ngono. Omah ki lek ra ono aku, wis pokoke mbuh arep mangan apa mbuh ra jelas. Maaf niki nggih Bu, karena sekarang banyak perempuan-perempuan berdaya, banyak perempuan-perempuan yang punya penghasilan lebih besar dibanding suaminya. Tetapi banyak perempuan-perempuan yang karena punya penghasilan lebih besar, akhirnya menteng kelek. Maaf niki teguran buat kita, karena Muharram itu kita berusaha beramal soleh yang banyak, mencontoh Rasulullah dan menekan amal salah karena juga mencontoh Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, bersolawat kepada Rasul. Jadi kalau kita mau memperbaiki hubungan baik kita dengan Rasulullah, maka hari-hari kita harus menyediakan waktu untuk sholawat kepada Rasulullah. Sehari berapa kali sholawat Bu? Hayo ngaku. Mending nyanyi napa mending sholawat? Tapi kenyataannya sholawat apa nyanyi? Percaya saya, sungguh saya percaya ibu-ibu lebih mementingkan sholawat. Karena sholawat itu pasti diterima, pasti ada pahalanya. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Dan sholawat itu nanti bisa menjadi pemberat amal. Ibu nanti di Yaumil Mizan, hari pertimbangan itu, hisab. Nanti timbangan amal kita itu ditimbang Bu. Amal benar, amal salah itu ditimbang. Nanti kalau amal banyak, amal benarnya banyak, lagi berat begini, amal salahnya naik. Nanti kalau amal salahnya banyak, nah saat amal baik kita ringan, maka ini akan diperberat karena kita di dunia banyak bersolawat kepada Nabi. Masya Allah ya. Makanya kalau bisa sambil setrika, rengeng-rengeng solawat. Sambil nyapu, rengeng-rengeng sholawat. Sambil masak Bu, ngulek bumbu, sholawat. Diterima insya Allah. Jangan nyanyi yang gak jelas. Napa lagune sing gak jelas? Contohnya napa cobi? Aduh kula niku nggih mboten hafal, ora tahu lagu-laguan ngoten niku. Tapi nggih ngoten, kadang-kadang karo liwat karo nyanyi-nyanyi buanten. Kula liwat niku sebelahan kali tangga. Masya Allah, isu awan sore mboten tahu nyetel radio, tapi tangga niku lek nyanyi buanten banget. Wah, jan hiburan tenan iki. Tapi nggih ngoten lagu-lagune nggih sing ngoten-ngoten niku. Beh, ndahne enake nek diganti sholawat ngoten. Masya Allah ya. Jadi diusahakan niki, dibiasakan bersolawat, bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kedua, yang kita muhasabai, yang kita olah alik. Pertama hubungan dengan Allah, yang kedua dengan Rasulullah, yang ketiga. Non sewu, saya sampai jam berapa ya? Hah? Waduh, kurang 5 menit. Padahal harus 10. Enggak, 2, 3 aja nanti ya. Yang ketiga, islahul alaqah ma'an nafs. Memperbaiki hubungan baik kita dengan diri kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, diri kita, fisik manusia itu terdiri dari 3 unsur, nggih. Jasmani, rohani, akal, pikiran, ya. Diingat gampang ini insya Allah. Fisik kita niku nggih awake dhewe niki badane. Ruhnya itu adalah hati, ya. Akal niku pikiran kita. Tiga-tiganya niki kedah diparingi ma'em. Nah, ma'emnya kalau tubuh kita jelas makanan yang halalan thayyiban. Halal lagi baik. Ibu-ibu semua adalah muslimah solihah yang punya keluarga, yang insya Allah saya percaya semuanya pernah ke dapur. Ada yang nggak pernah ke dapur?
Mergo wanita karir terus nek ndelok pawon ki rasane enggak ada toh Bu, semuanya pasti ke dapur. Artinya penyaji makanan dalam rumah itu tergantung dari ibu-ibu semuanya. Ibu kalau mau menyajikan makanan maka pertama harus dilihat makanan yang disajikan buat suami dan anak-anak itu halal, Bu. Halal statusnya juga halal cara mendapatkannya. Halal statusnya niku napa? Asli terjemahannya minum. Halal niki Bu, nggih. Tapi kalau maaf, khamr, minuman keras itu sudah jelas haram statusnya, ya. Nah, makanan juga harus halal. Snack ini halal, Ibu, ya. Tapi karena cara mendapatkannya, maaf ya, jangan tersinggung. Di depan ada penunggu snack. Ini sudah tahu paling arahnya. Karena penunggunya lagi lengah, saya datang harusnya dapat jatah 1 kotak. Mumpung raketok tak njupuk loro. Niki kan halal asli nih. Tapi mergo dadi loro, tumpukan sing kedua halal napa haram, Bu? Haram, mergo le nyolong. Halo Bu, maaf ya. Yang begitu itu jangan dibiasakan. Digawa mulih engko aliran darah anaknya, suaminya yang makan semuanya teraliri aliran darah haram. Ming mergo perkara snack sak kotak. Halo Bu, nggih. Nuwun sewu jangan tersinggung ya. Ini penting untuk kita renungkan ya. Jadi udah kalau memang adanya jatahnya sekotak, ya udah sekotak aja. Orang kok ngenteni, mumpung ra ono loro didelikne. Ya Allah. Lah soalnya engko nang omah gek ning kene ya pengen tak makme. Engko tekan omah dikeruyuk entek gak cukup, biarin ndak cukup. Sedikit terbagi tapi asalnya jelas halal itu penting. Halalan dari sisi wujudnya juga cara mendapatkannya. Terus toyib itu seperti apa? Toyib itu baik. Nun sewu. Ada di sini yang punya pabrik gula. Yang saya tanya pabrik gula itu biasanya ada yang kena penyakit diabetes, ya. Ada yang kena kolesterol, ada yang kena darah tinggi. Tiba-tiba ada sajian minuman es buah Bu, manis banget ya. Buat ibu yang ada pabrik gulanya, kira-kira ketika 1 mangkok es buah dihabisin, apa yang akan terjadi? Gulanya langsung naik. Orang gulanya naik itu macam-macam tandanya, ada yang lemes, ada yang ngedrop, ada yang ini ya. Terus ada lagi sebelahnya 1 piring gulai kambing buat yang kena darah tinggi. Dimakan langsung habis, apa yang terjadi? Langsung jeglek Ibu. Tapi ada juga yang tidak ada pabrik gula di dalam tubuhnya. Es buah 1 mangkok dihabisin tidak ada masalah. Gulai 1 piring 1 mangkok dihabisin tidak ada masalah karena gulanya normal, tensinya normal, tidak ada ini. Toyib di situ baik untuk masing-masing orang yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Maksudnya ibu harus paham, ya Allah aku ki biasanya lek mari ngombe gula akeh, manis banyak, akhirnya ngedrop karena saya ada gulanya di dalam tubuh kita. Gula kita sudah tinggi, maka direm. Sekalipun ya Allah panas-panas, ke ono es buah sak mangkok, udah enggak. Kalaulah icip 1 sendok saja cukup karena tahu dampaknya ini nanti tidak akan toyib ke dalam tubuh kita. Gitu loh maksudnya. Sehingga apa? Fisik kita itu kita perhatikan dan yang paham kita. Bukan orang lain. Nek orang lain cuman memberi saran.
aduh mbok ojo anu, tetap tergantung kepada kita. Kalau kita mau sehat, jaga, fahami diri kita, ya. Kesehatan kita tidak sama dengan kesehatan orang lain. Sehingga buat orang lain bisa jadi baik, buat kita belum tentu, dan sebaliknya buat kita baik, buat orang lain belum tentu. Paham nggih Bu? Artinya di sini halalan thayyiban, statusnya cara mendapatkan makanan yang akan kita berikan ke dalam tubuh kita jelas halalnya dan juga thayyibnya, baik enggak ke dalam tubuh kita. Baik jasad atau jasmani. Yang kedua, makanannya, setelah makanan tubuh kita itu butuh istirahat. Jenengan ngedur nyambut gamel terus, rasanya terus pundi? Capek, kesel, sholat pengennya dang brak bruk kita wis dang turu kan kayak gitu. Tapi ini perlu diperhatikan Ibu, usia kita butuh istirahat yang cukup, dan istirahat itu tidak harus merem. Yang penting istirahat, duduk sejenak, fresh, nah kayak gitu. Maka tiap-tiap orang berbeda, beri hak tubuh kita untuk istirahat. Ada kisahnya sahabat, ya. Sahabat ini laki-laki, namanya Abu Darda kalau tidak salah. Beliau itu orang yang sangat soleh, siang puasa, malam sholat. Istrinya datang kepada Rasulullah ngadu. Begitu datang, Rasul kaget. Wah, ini ibu ini aneh, masih muda tapi kok kucel gitu ya. Kenapa kucel? Pokoknya badannya nggak terawat sekali, pokoknya amburadul gitu. Terus ditanya, wahai ibu, kenapa? Kok begitunya penampilannya itu? Nggak pernah diurus. Ngapain diurus ya Rasul? Suami saya nggak butuh saya. Wah, gitu. Loh kok bisa? Iya. Bagaimana butuh? Kalau siang puasa, kalau malam dia sholat terus, saya nggak pernah disentuh. Maaf ya, bahasanya seperti itu. Oh baiklah. Akhirnya Rasul negur kepada Abu Darda tadi. Saya lupa ya, mohon maaf kalau salah nama gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah sahabat Rasulullah. Terus kemudian ditegur, ditanya, wahai Abu Darda, ini kalau benar namanya, apakah kamu begini? Iya ya Rasulullah. Tidak begitu seharusnya. Tubuhmu ada hak untuk diistirahatkan. Keluargamu ada hak untuk diperhatikan, termasuk istrimu. Poso terus niku nggih salah, sholat terus nggih salah. Ada saatnya harus berbuka, ada saatnya harus tidur. Halo Bu, onten sing garwane ngoten? Mboten, malah digugah angel kan sholat nggih. Itu seperti itu. Artinya buat kita juga begitu. Jenengan ampun pengkerja tok ra tau istirahat, harus ada waktu istirahat. Baik, karena waktunya sangat terbatas, satu lagi. Untuk setelah istirahat apa? Olahraga. Tasik sregep olahraga niki. Napa alasan mawon nek kan olahraga? Walah timbang gue olahraga kaya macam-macam pokoknya mending gue nyambut gawe gue nyapu. Masya Allah, olahraga itu penting Ibu. Tubuh kita itu butuh digerakkan ya. Mohon maaf saya tadi ngeluh habis duduk mau berdiri dengkul niku Bu. Ya Allah, niku nek mboten tau mlaku dalu niku Bu badhe tangi kudu dilus-lus sik paling enggak 10 menit. Nek mboten saged langsung tangi. Tapi nek olahraga insya Allah lebih ringan. Nggih sujud niku nggih mboten kretek. Boyok niku kan kadang ngoten. Ya Allah, bali angel, bar ndengklu dinggo anu angel. Ngraosaken buat olahraga. Gerak-gerak sedikit jalan insya Allah ini memberikan hak kepada tubuh kita. Baik. Itu islahul alaqah makna bagian jasad. Hatinya, ruhnya, rohaninya yang kedua tadi ya. Setelah jasmaninya, rohaninya makanannya apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Panjenengan nate ngraosaken ujuk-ujuk niku
Ujug-ujug niku ngeten. Blank. Blank niku napa nggih? Kosong ngoten perasaan. Jadi perasaan kita itu tiba-tiba galau bahasanya. Ya Allah kok gak jelas ngene to. Rasanya apa? Niku sakjane ngoten namanya alarm. Ya. Allah memberikan alarm dalam hati kita menunjukkan bahwa hati kita itu lapar. Minta dikasih makan. Makannya hati dengan zikrullah. Kata Imam Ghazali, zikir kepada Allah itu makanan paling bergizi buat hati kita. Jadi kalau ibu merasakan tiba-tiba galau, gampang tersinggung, baperan, ya Allah, ono wong ngomong-ngomongan dikira ngrasani, nggih. Ada orang bicara dikira nyemes, Masya Allah ya. Itu pertanda hati kita sedang kelaparan, butuh makanan bergizi dengan zikrullah. Nah, terus saya tanya lagi, ibu pernah merasakan kalau di antara teman-teman kita, mohon maaf ya bu, mohon maaf, ada yang bajunya baru, ibu tiba-tiba keringat dingin? Ada yang temennya tiba-tiba punya tas baru, gelang baru. Waduh, gregesi. Kalau itu pernah dirasakan berarti hatinya ada penyakitnya. Penyakitnya namanya hasad. Hasad itu sama dengan dengki. Dengki itu sama dengan iri. Iri itu sama dengan serai. Nek ono koncone duwe barang apik ora trimo. Niku ateges hati kita ada penyakit, diobati dengan membaca Al-Quran. Jadi dua, gizinya dikasih zikir kepada Allah, penyakitnya dikasih dengan membaca Quran. Karena fungsinya Quran di sini sebagai syifa alias obat ibu. Nek jenengan gregesi boten diobati kedawan-dawan neng greges. Opo-opo yang dilihat ya Allah wonten tanggane sing motore anyar cemut ya Allah, tanggane bangun omah sesek kabeh. Kok iso gawe omah ke oleh duit kondi, kudune kan aku. Lho, sing nyambut gawe sapa? Sing ngasih rizki siapa? Tapi kenapa kita yang sakit? Karena ada penyakitnya. Makanya berarti kalau ada saudara kita dapat nikmat kita sakit, ada penyakitnya. Harus segera diobati, dikasih makanan bergizi, perbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir tadi untuk akalnya. Akalnya terus apa makanannya? Ilmu. Ibu, ilmu itu fungsinya sebagai nur, cahaya. Kalau kita mau jalan gak tahu jalan, dengan ilmu jadi terang. Tahu mau arah kemana tahu. Makanya subhanallah, walhamdulillah, ibu-ibu semua dipilih hadir di masjid ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu bu, ilmu itu membuat kita jadi nyambung kalau diajak ngomong. Kalau orang kurang ilmunya, kita jadi muslimah itu hahe. Tahu hahe bu? Apa toh? Hah? Nah, kayak gitu. Nggak nyambung otaknya karena nggak ada makanannya. Maaf bu, minum dulu ya. Iya, hampir maghrib ya, nggak terasa. Bentar. Waduh, bentar ya. Besok mau lagi. Insya Allah ya. Jadi intinya begitu. Jadi ilmu itu
akan membuat kita nggak hahe, akan membuat kita nyambung kalau diajak ngomong. Dan insya Allah ya, insya Allah muslimah solihah semua. Mohon maaf. Baik, jadi itu ya intinya, memahami diri tiga-tiganya harus diperhatikan. Jasmaninya dikasih makan, makanannya halalan thayyiban, hatinya juga dikasih makan, makanannya adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Kemudian akalnya juga dikasih makan yang berupa ilmu yang bermanfaat. Maka insya Allah ini nanti akan menjadikan kita Bu di tahun baru ini berdaya, menjadi muslimah yang luar biasa karena menjaga hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dan faham tentang kondisi diri. Ilmu itu akan membersamai kita kemanapun kita berada dan akan membersamai setiap aktivitas yang kita punya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua di tahun baru 1447 Hijriah ini menjadikan kita semakin solihah. Amin ya robbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi ini sudah protes ya, hidungnya juga sudah buntu lagi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kita semua diberi kemampuan untuk mengamalkan. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja Ibu ya. Sekali lagi ada salah lebihnya, ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustazah Dewi Asrofa SPD. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu, mohon maaf Ustazah, doa penutup. Monggo. Ya. Sebenarnya harus didoain dari Ibu Ketua ini karena suaranya sudah kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa ya, doa sedikit ya Bu. Nanti kalau serak-serak mohon dipahami ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang memegang hati-hati kami, kuatkan hati ini ya Allah dalam urusan taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahidat pembolak balik hati, tetapkanlah hati kami untuk urusan ketaatan kepadamu. Wahidat pembolak balik hati, istiqomahkan kami dalam ketaatan juga kepadamu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh hati kami bergejolak, tapi dengan izin Engkau tenangkanlah ya Allah. Kami tahu muslimah solihah ini sedang berproses menuju baik ya Allah. Tapi kadang kami bisa tahan, kami bisa tergoda. Kuatkan kami ya Allah. Untuk menjadi istri tidak mudah, untuk menjadi ibu tidak mudah, untuk menjadi anak juga tidak mudah. Bisakan kami semua ya Allah, mampukan kami semua ya Allah, sehingga tetap berada di jalan-Mu. Apalagi sekarang ya Allah, usia kami sudah menjadi usia-usia yang kami harus fokus di jalan-Mu. Maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengumuman. Untuk pengumuman pertama, jumlah infak pada pengajian bulan ini sebesar Rp445.000. Alhamdulillah. Untuk pengumuman kedua, untuk peraih door prize pada pengajian bulan ini, yang pertama Ibu Sarah, 2 Ibu Uning Rini, 3 Ibu Dina, 4 Ibu Muji Selokan Mataram, dan kelima Ibu Hamidah. Ibu-ibu pengajian Rumah Sitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.